Nah, ini solar panelnya sudah di-upgrade. Jadi dari berapa itu dulu ya? Dari 1600 sekarang sudah ditambah, sudah di-upgrade. Ini sudah di-upgrade menjadi 4000, berapa? 4300. Jadi menjadi 4300, sehingga ini bisa dipakai 24 jam ya, sehingga sudah tidak pakai listrik PLN sama sekali, kecuali kondisinya mendung. Nah, kalau mendung dia tidak menghasilkan full ya, terpaksa tidak bisa 24 jam, tapi selama sampai tengah hari lah gitu aja. Kalau sampai jam 2 itu, dari pagi sampai jam 2 itu cerah, itu sudah bisa dipakai selama 24 jam, karena ini 4300 WP. Kita lihat instalasi MPPT-nya di bawah. Nah, ini kotak 1, controller 1 ya, ini boxnya. Ini ada MPPT satu saja di sini, sama ada kontaktornya di dalamnya. Yaitu jika solar panelnya tidak mencukupi, maka dia akan lari ke PLN secara otomatis. Setelah solar panel naik lagi, ada listriknya lagi, maka milih otomatis ke solar panel kembali. Mari kita lihat, ini sementara ini sedang hidup solar panel ya. Ini menyalanya terang yang hijau, yang merah redup, itu PLN-nya. Nah, kami pasang MPPT itu 3 biji, tapi di kotak ini hanya 1 saja. Yang 2 lainnya adalah di luar sana, nanti kita lihat. Jadi kita buka dulu kotak ini supaya lihat MPPT-nya di dalam. Nah, itu yang hijau itu MPPT, yaitu mereknya adalah Texfine. Ini lumayan bagus lah, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya. Kalau untuk keluarga terjangkau harganya gitu. Tapi enaknya dari MPPT ini adalah kalau kelebihan tegangan, dia bisa mengubah menjadi arus. Ada yang MPPT yang agak murah itu, kalau kelebihan tegangan dia buang. Tetapi kalau ini bisa dirubah menjadi arus, sehingga kita tidak mengalami kerugian listrik yang banyak. Itu yang paling atas itu, yang itu adalah kontaktornya. Itu yang memilih ke PLN atau memilih ke solar panel secara otomatis adalah itu. Kemudian MCB itu keluaran karena dibagi 2, yaitu lantai bawah sama lantai atas kita pisahkan, maka ada 2 MCB. Kemudian yang bawah ini adalah MCB ke baterai maupun MCB dari solar panel, yang ini MCB DC. Kalau yang atas tadi MCB AC. Ya, ini sekarang yang yang MPPT ini lagi mengisi ya, tapi tidak jelas ya. Ini kameranya tidak bisa nyotting dengan jelas. Itu ada angkanya, sudah dapat 6 ampere 25,7 volt, tapi tidak kelihatan ya, tidak kelihatan di shooting ini, tidak kelihatan karena memantul. Oke, ini adalah MPPT yang pertama. Kemudian kita akan lihat MPPT yang kedua. Oh, sebentar. Ini yang ini adalah alat-alat baca saja. Alat-alat baca untuk tegangan masuk berapa, harus masuk berapa, kemudian yang digunakan oleh rumah ini berapa, itu ada di sini.
yaitu ini, itu yang atas itu dari, yang atas itu yang dari solar panel ini yang dari solar panel. Nah, ini khusus untuk MPPT 1 ini. Kemudian ini yang dipakai di rumah untuk saat ini karena sedang tidak digunakan ya, hanya digunakan oleh kipas itu anak saya sama komputer saja. Tapi di rumah ini ada beberapa ada beberapa peralatan yang kalau dihidupkan itu, kalau dihidupkan semalaman itu bisa mencapai 800 watt. Itu 800 watt kalau di malam hari ya, karena ada AC, kemudian ada AC 1, kemudian ada kulkas, ada dispenser. Nah, kalau ada juga mesin cuci, tapi kan jarang-jarang. Mesin cuci ya paling 2 hari sekali kita pakai. Tapi walaupun ada mesin cuci, ada kulkas, ada AC, ada dispenser, ada magic jar dan lain sebagainya, ini tetap kuat pakai solar panel ini. Ya, kita lihat ke MPPT yang kedua. Nah, MPPT yang kedua adalah itu. Ini juga pakai Tex Fine 60 ampere karena takut arusnya besar, jadi kita harus pilih yang ampernya besar dan tegangannya bisa 150 volt untuk MPPT ini. Kemudian ini juga ada MCB DC ya. Ini yang dari solar panel. Ini yang ke baterai pengecasan. Itu yang ke inverter lah. Inverternya model begini. Ini inverter ini lumayan tangguh ya. Ini 5000 watt. 5000 watt terus pakai trafo yang bunder besar ini. Ini tegangannya 24 volt ya, 24 volt 5000 watt. Nah, sebelumnya saya menggunakan inverter yang bukan low frekuensi. Itu tulisannya 5000 watt, tetapi begitu saya pakai mesin cuci langsung kebakar, langsung keluar asap. Jadi kalau ini juga buat Anda semua yang sedang belajar memakai solar panel, itu bisa milihlah yang low frekuensi. Itu lebih aman kalau menurut saya loh ya. Karena ini terbukti yang ini walaupun ada AC on off, mesin cuci, kulkas on off, ini tetap semangat. Ini tetap semangat, tetap bekerja dengan baik. Dan panasnya juga tidak begitu panas. Ini kipasnya ini jarang sekali hidup itu kipas. Ada kipas kecil di situ. Ya, itu yang warnanya hitam itu. Nah, itu kipas kecil itu. Itu jarang hidup itu. Kecuali pas jam berapa itu, sekitar jam 1. Ya, jam 1 mendekati jam 2. Tapi hanya sebentar saja dia hidup. Artinya bahwa dengan daya yang besar pun, bahkan malam hari pun ketika daya 800 watt itu dia tidak berputar, artinya masih dingin gitu. Sehingga pemikiran saya bahwa nanti inverter ini adalah awet dan semoga ya, semoga awet juga. Kemudian yang di bawah sini ada kita ada baterai. Ini baterainya di sini adalah 3, yang satu, yang ini adalah 100 Ah, yang ini 200 Ah, yang ini 200 Ah. Ya, 200 Ah, ini 100, ini 200. Yang ini saya paralel dengan ini, kemudian ketiganya ini kita seri ya. Ini paralel dengan ini, kemudian diseri dengan ini. Sehingga mendapatkan 24 volt. Itu kira-kira. Kemudian di sini ada pengontrol. Oh, itu tidak kelihatan ya. Nah, itu yang ini ya, yang ini. Ini pengontrol suhu yang masuk MPPT itu.
karena itu bisa mencapai ini di sisi sini itu bisa mencapai 40 derajat. Ketika mencapai 40 derajat maka kick blower yang ini ada blower DC ini dia akan menyala, menyemburkan udara supaya suhunya turun kembali. Begitu panas, blower menyembur. Begitu panas, blower menyembur. Karena pada waktu itu saya pakai kabel 1 yang masuk ke MPPT itu panas dan kabelnya terbakar. Lalu saya ganti kabelnya double sekarang. Jadi lubang untuk masuk ke aki maupun lubang untuk masuk ke solar panel itu kita dobelin. Yang positifnya saya dobelin itu yang masuk ke solar panel, sedangkan yang ke aki itu dua-duanya saya dobelin, positif negatif. Nah, itulah MPPT yang kedua, sama-sama pakai Texfine 60 ampere ya 150 volt. Nah, kemudian yang ini adalah MPPT yang ketiga. Nah, ini POMR ya, itu mereknya adalah POMR. Ini bagus juga ya, ini bagus juga, bisa mengubah kelebihan tegangan itu menjadi arus. Hanya problemnya itu lubangnya ini kecil-kecil sehingga maksimum ini hanya kabel 6 mili ya. Iya, 6 mili bisa masuk. Kalau pakai 10 atau 16 mili itu tidak masuk ke situ. Itu problemnya di situ. Kalau Texfine itu lubangnya ini besar-besar, sehingga kabel 25 pun bisa masuk. Itu yang Texfine yang hijau tadi ya. Kalau yang ini paling 6, kabel 6 mili bisa masuk. Kalau setelah besar itu sudah tidak bisa. 10 mili sudah tidak bisa masuk. Nah, itu kekurangan dari MPPT POMR. Tapi kalau kualitasnya sama, kualitasnya bagus karena bisa sama seperti Texfine tadi, bisa mengubah kelebihan tegangan menjadi arus sehingga tidak ada listrik yang terbuang ya. Ini adalah MPPT yang ketiga. Kemudian ini kabel-kabel ini adalah ada kabel ke aki, kabel ke solar panel, ke MPPT ya, kabel dari MPPT ke sini. Kemudian ke aki juga ada di sini. Ini terminalnya adalah di sini sehingga sampai semrawut seperti itu. Nah, tadi aki yang di bawah sana sudah kita lihat ada 3. Lalu yang di sini ada tambahan aki, yaitu di sini ada 2. Ini ya, di sini kita tutupin pakai kayu ini. Nah, ini ada 2 baterai ya. Ini ada 2 baterai. Kalau Anda lihat ini ada 2 baterai, ini masing-masing 200 Ah ya. Yang ini merek Leok, tapi saya beli second saja ya, karena harganya mahal sekali ya, kita beli second ya. Yang penting masih bisa, tegangannya masih bagus, tidak apa-apa. Kalau tegangannya dipakai langsung ngedrop, itu sudah kurang bagus ya. Jadi di sini ada 2 aki tadi, sama yang di dalam sini tadi ada 3 aki. Kemudian ada tambahan aki lainnya, ini pakai kabel. Ini coba kita buka. Nah, ini. Nah, itu. Nah, di sini ada 4 baterai besar-besar ini. Ini juga 200 Ah, ada 4 di sini sampai di ujung sana. Kemudian untuk mengantisipasi beban yang sangat berat atau perubahan beban tiba-tiba, kami menggunakan kapasitor bank ini pakai kapasitor bank. Dan ini ada yang kecil juga saya ikutkan, tapi itu kecil, tapi tulisannya katanya sih 3000 farad satu kecil itu, tapi ya saya tidak yakin. Cuman
anehnya yang kapasitor ini bagus sekali. Bagusnya apa? Ketika kita konsletkan itu ya, kita pakai kawat kecil, kita hubungkan positif negatifnya, kawat kecilnya itu menyala terus putus. Nah, setelah menyala dan putus tadi, kita ukur tegangannya, itu hampir tidak drop. Dropnya kecil sekali, sekitar 0,1 sampai 0,2. Itu untuk memutuskan kawat. Nah, sehingga ini bagus. Oleh sebab itu walaupun kecil-kecil ini saya pasang ini. Jadi yang ini adalah 20, jadi 24 volt. Ini juga 24 volt karena ini 12 kan. Yang ini kan satu kan 2,7 ya. 2,7 dirangkai menjadi sekitar 20 berapa, 24, 26, 27, 28 ya, sekitar itulah. Pokoknya bisa disambung dengan tegangan 24. Ini yang mahal, ini malah ini mahal, ini tapi juga 3000 farad. Ini juga mahal, ini 3000 farad di seri menjadi 500, ini menjadi 500 farad 16 volt, tapi satu bijinya di dalam adalah 3000. Ini untuk menangani beban kejut atau daya yang tiba-tiba disedot sama mesin cuci, atau tiba-tiba disedot oleh waktu kita menghidupkan pompa, atau apa itu AC itu kan on off, kulkas itu juga on off. Nah, ketika on itu kan langsung jeglek tinggi, nah langsung menyedot tinggi. Lah itu dibantu oleh kapasitor ini. Kapasitor ini yang akan mengeluarkan besar surut gitu, sehingga akinya adalah aman. Tapi kalau tidak ada ini, maka dia nyedot dari aki lah. Akinya tuh bisa, tegangannya bisa ngedrop kalau sedotnya banyak sekali, sehingga dijagain menggunakan kapasitor bank ini. Nah, dengan instalasi yang seperti ini, walaupun masih semrawut, belum saya rapikan ya. Nah, ini sudah bisa berguna untuk 24 jam, kecuali mendung seharian ya tidak bisa. Yang penting ada matahari setengah hari, itu bisa sudah 24 jam. Ya, demikian. Ini adalah upgrade solar panel kami yang tadinya 1600 sekarang menjadi 4300. Semoga menginspirasi dan terima kasih.